kita harus ingat bahwa doa adalah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan bahwa kita harus berdoa tanpa henti karena doa dapat mengubah keadaan, mengatasi kesulitan, dan memberikan kekuatan bagi kita. Jadi sahabat, mari kita mempercayai kuasa doa dan menjadikan doa sebagai bagian dari kehidupan kita agar kita dapat mengalami kemuliaan dan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah dahsyatnya kekuatan doa. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar menjadi berkat bagi kita. Betapa dahsyatnya kekuatan doa ya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami betapa dahsyatnya kekuatan doa. Sehingga hari ini kami membuka hati kami untuk kami mengerti bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama dengan Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang dahsyatnya kekuatan doa. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, dengan doa kita dapat mengalami perubahan yang luar biasa dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hal ini dirasakan oleh Kezia Christine yang mengalami kesembuhan dari kanker lidah setelah menjalani proses pengobatan dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hal ini menjadi kesaksian nyata bahwa doa memiliki kekuatan dahsyat untuk mengubah keadaan. Melalui doa, Kezia merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan baginya untuk melewati proses pengobatan yang panjang dan sulit. Sebagai umat yang percaya, maukah kamu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Wow, puji Tuhan ya. Kesaksian yang sangat menguatkan dan memberkati kita semua ya. Bagaimana melalui sakit kanker lidah ini, dia mengenal dan menerima Yesus.
Ya, betul ya. Amin ya. Dan yang luar biasa, Tuhan itu menjawab doa-doanya dan melakukan mujizat yang luar biasa untuk menolong dan menyembuhkan Kesia Christine dari kanker lidahnya. Amin. Wah, ini luar biasa ya. Benar-benar bagi Tuhan nggak ada yang Bagi mustahil Tuhan ya. tidak ada yang mustahil. Nah, sahabat yang baik, mari kita melihat apa kata firman Tuhan tentang dahsyatnya kekuatan doa ini. Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul 12 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Wow, itu dahsyat sekali ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, puji Tuhan ya, inilah dahsyatnya kuasa doa orang-orang percaya. Bagaimana ketika itu jemaat sepakat bertekun berdoa, dan ketika Petrus ditahan di dalam penjara itu, dan pada saat mereka berdoa, dengan tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat Petrus dan dengan cahaya yang bersinar. Wah, ini pasti Petrus kaget banget ini. Kaget sekali. Nah, tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang siap untuk menolong dia ya. Kemudian malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkan Petrus. Lalu katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Padahal pada saat itu posisi Petrus sedang tidur di antara dua orang prajurit yang bertugas menjaga Petrus. Wow, amin ya. Bayangan di antara. Ya, dia lagi dijaga tuh. Dijaga. Ya, di tengah-tengah dia ya. Di tengah-tengah. Nah, tapi malaikat datang dan kemudian membangunkan Petrus. Ya. Lalu Petrus bangun, berjalan mengikuti malaikat itu keluar dari penjara. Dan pada saat itu juga ada prajurit-prajurit pengawal yang lain yang diperintahkan oleh Raja Herodes untuk menjaga Petrus yang bertugas di muka pintu penjara. Wah, amin, luar biasa banget ya. Dia udah dijaga situ. Di depan ada penjaga lagi di pintu. Lagi, ada berlapis-lapis, tapi Tuhan seperti membawa Petrus bisa melewati semuanya itu ya. Nah, kemudian Petrus mengikuti malaikat itu berjalan keluar penjara dengan melewati para prajurit kawal pertama dan juga kawal yang kedua. Lalu sampai di pintu gerbang besi yang terbuka dengan sendirinya. Waduh, luar biasa ya. Pintu terbuka dengan sendirinya. Itu dikunci pasti itu ya, terbuka dengan sendirinya. Maka Petrus keluar dari penjara dan berjalan menuju ke kota. Dengan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Wow. Puji Tuhan, inilah dahsyatnya kekuatan doa dari orang percaya. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa ketika kita bertekun dalam doa kepada Allah, maka Tuhan bekerja memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjawab doa-doa kita dan membuka belenggu-belenggu masalah untuk membebaskan kita dan membuka pintu-pintu mujizat untuk kemenangan kita. Amin. Wah, luar biasa ya, untuk kemenangan kita. Nah, sahabat yang baik ya, mari kita mau lihat apa kata firman selanjutnya tentang dahsyatnya kekuatan doa ini ya. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, amin. Inilah respon Paulus dan Silas. Yaitu setelah mereka didera berkali-kali, mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Lalu kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Tetapi pada saat itulah mereka sepakat berdoa kepada Allah dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Wow.
Amin, luar biasa ya. Jadi Luar biasa. responnya bukan bersungut-sungut, Iya. marah-marah, padahal situasinya itu sangat tidak menyenangkan ya. Iya. Tapi malah memuji Tuhan ya. Nah, respon mereka yang luar biasa ini dalam situasi yang sangat sulit, mereka tetap fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Mereka sepakat supaya mulut mereka tidak dipakai untuk bersungut-sungut, tapi mulut mereka dipakai untuk berdoa kepada Allah Amin. dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kemudian Tuhan meresponi doa mereka Ya. dan menjawab doa mereka. Sehingga seketika itu juga terjadilah gempa bumi yang hebat. Maka sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu-pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi inilah dahsyatnya kekuatan doa orang-orang beriman yang sepakat berdoa kepada Tuhan. Amin. Itu ada dalam Matius 18 ayat 19. Luar biasa ya. Luar Nah, biasa. ternyata ketika kita sepakat berdoa kepada Tuhan, maka kita sedang memindahkan kehendak Bapa yang di surga terjadi di bumi. Sebab firman Tuhan mengatakan apabila 2 atau 3 orang sepakat berdoa, maka Bapa di surga mengabulkan doa-doa kita. Kita lihat dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Ya, betul ya. Ketika kita berdoa, Sepakat. sepakat dan Iya, iya. menjawabnya. Ya. Amin ya. Oleh karena itu sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa ada kuasa yang dahsyat yang terjadi yang dapat melepaskan semua belenggu-belenggu masalah dan membuka pintu mujizat ketika kita berdoa kepada Tuhan. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu ada dalam Yakobus 5 ayat 16. Ya benar, doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya jadi Vio Lien ya. Shalom, shalom juga Vio ya. Halo. Selamat malam Pak Agus dan Bu Mala, saya Vio. Mohon doanya untuk anak pertama saya yang bernama Valencia untuk kesembuhan tulang belakangnya yang mengalami skoliosis. Juga kesembuhan untuk mata papa saya yang bernama Sanadi yang penglihatannya mulai rabun dan susah untuk melihat. Mohon doanya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom juga Vio. Kami tentunya pasti akan mendoakan untuk kesembuhan Valencia, anak pertama Vio, Iya. dari tulang belakangnya yang mengalami skoliosis ya. Dan juga untuk papa tercinta ya, kesembuhan papa tercinta, papanya Vio yang mengalami gangguan dalam penglihatannya, yang sudah mulai merabun dan susah melihat. Jadi mari kita sepakat, Ya. kita harus percaya Amin. bahwa kesembuhan itu adalah kehendak Allah. Dan Allah kita adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan ya Vio ya. Mari kita mau lihat di Matius 8 ayat 3 dikatakan demikian. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin. Aku mau. Aku mau menyembuhkan engkau. Wah, luar biasa ya. Jadi Bu Vio hari ini percaya bahwa Tuhan mau menyembuhkan anak ibu dan menyembuhkan ayah dari Vio. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, kami percaya dan kami bersyukur bahwa Engkau selalu mendengarkan doa kami untuk kesembuhan Valencia, anak dari anak yang tulang belakangnya skoliosis, ya. Untuk kesembuhan Pak Sanadi dari penglihatan yang sudah mulai merabun dan susah melihat. Kami berkata oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh untuk Valencia. Jadilah sembuh untuk Pak Sanadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, silahkan komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih.RTV. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan.
Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti dahsyatnya kekuatan doa. Yang pertama, kita harus percaya bahwa ketika kita bertekun dalam doa kepada Allah, maka Tuhan bekerja memerintahkan malaikat-malaikatnya menjawab doa-doa kita supaya membuka belenggu-belenggu masalah untuk membebaskan kita dan membuka pintu-pintu mujizat untuk kemenangan kita. Dan yang kedua, kita harus percaya bahwa ada kuasa yang dahsyat terjadi yang dapat melepaskan belenggu-belenggu masalah dan membuka pintu mujizat ketika kita berdoa kepada Tuhan. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah dan meninggalkan kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya ada kuasa yang dahsyat terjadi yang dapat melepaskan belenggu masalah dan yang dapat membuka pintu-pintu mujizat dan kemenangan terjadi ketika kami berdoa, Tuhan. Sebab kami tahu percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini kami berhenti untuk bersungut-sungut ketika menghadapi masalah. Dan kami membuka hati kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mempersilahkan Roh Kudus agar memimpin hidup kami. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,